di channel Didik Arif Prabowo. Ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing kaitannya dengan kegiatan Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP, Sekolah Menengah Pertama. Ya, yang pertama kita kunjungi yaitu website Puspresnas Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud.go.id. Ya. Di sini kalau sudah masuk beranda, kemudian kita scroll ke bawah, ada video terkini, kemudian ada ajang talenta. Ya, dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Diksus, kemudian Dikti. Ya, informasi yang akan saya sharing yaitu pada jenjang SMP, Sekolah Menengah Pertama. Ya, di sini ada ajang talenta OSN, O2SN, FLS2N, Opsi, dan Gala Siswa Indonesia. Ya, kaitannya dengan OSN, coba kita ada menu laman dan detail, kita klik detailnya seperti apa. Di sini di OSN SMP Sains dan Teknologi, yaitu tanggal pelaksanaannya eventnya tanggal 10 sampai 16 Juli 2022. Di sini ada portal OSN, panduan teknis OSN SMP, kemudian surat keterangan sekolah dan surat pernyataan peserta. Untuk silabus memang belum tersedia, silakan nanti untuk bisa dipantau secara berkala update terbaru kaitannya dengan silabus OSN SMP. Ya, kita coba buka satu persatu kaitannya dengan lampiran di laman OSN SMP ini. Untuk surat pernyataan peserta, tentunya ini harus diisi oleh peserta yang akan mengikuti OSN SMP. Jadi OSN SMP ini berbeda dengan OSN SMA, karena untuk OSN SMP ini hanya matematika, IPA, dan IPS. Ya, jadi untuk surat keterangan peserta ini diisi dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian data, kemudian jenis lomba yang diikuti OSN SMP, menyatakan secara sadar, dan lain sebagainya, kemudian ditandatangani oleh orang tua atau wali dan peserta itu sendiri. Jadi ini lampiran yang pertama atau surat pernyataan peserta. Kemudian yang kedua kaitannya dengan surat keterangan sekolah. Untuk surat keterangan dari sekolah itu diisi, yang pertama ini adalah kepala sekolah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini yaitu identitas dari kepala sekolah. Kemudian menerangkan bahwa peserta didik atas nama 1, 2, dan seterusnya itu disesuaikan dengan jumlah peserta lomba yang akan mengikuti kegiatan OSN tersebut. Kemudian ada 5 poin. Yang pertama yaitu benar merupakan peserta didik berstatus aktif. Kemudian yang kedua mengikuti lomba OSN SMP. Kemudian yang ketiga data tersebut didaftarkan di sistem pusat prestasi nasional adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. Kemudian ditandatangani oleh pihak kepala sekolah, kemudian di stempel sekolah, nama terang, dan NIP. Ya, kurang lebih itu kaitannya dengan surat pernyataan peserta dan surat keterangan sekolah. Kemudian untuk panduan teknis. Ya, untuk panduan teknis terdiri dari 60 halaman. Ya, panduan teknis pelaksanaan OSN jenjang SMP tahun 2022. Coba kita download. Ya, kita cari garis besarnya terlebih dahulu kaitannya dengan kegiatan OSN SMP ini. Terdiri dari tujuan, kemudian tema ini.
tema penyelenggaraan OSN SMP tahun 2022 yaitu Talenta Sains untuk Indonesia Maju. Jadi tema pada tahun ini yaitu Talenta Sains untuk Indonesia Maju. Sasarannya siapa? Yaitu sasarannya siswa SMP pada jenjang kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2020-2021 serta berusia maksimal 16 tahun per 31 Desember 2022. Kemudian ruang lingkup OSN itu terdiri dari 3 bidang mata pelajaran. Yang pertama yaitu matematika, kedua IPA, dan ketiga IPS. Kemudian ada pengertian dan batasan umum, nanti bisa dibaca dan dipelajari. Kemudian di sini ada halaman tersendiri kaitannya dengan protokol kesehatan, karena mungkin masih masa pandemi, jadi pelaksanaan kegiatan OSN juga harus diperhatikan untuk SOP kaitannya dengan protokol kesehatan. Walaupun dilaksanakan secara online maupun offline, nantinya tetap harus memperhatikan kaitannya dengan protokol kesehatan. Ya, kita scroll ke bawah saja, kita cari coba untuk waktu pelaksanaannya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kaitannya dengan kegiatan ini ya. Untuk penyelenggara dari mulai panitia pusat, tim juri, dan tim teknologi informasi. Kemudian untuk strategi pelaksanaan dilaksanakan dengan sistem daring atau online, karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah atau oranye atau kuning pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 ini dilaksanakan secara daring. Kemudian untuk cabang mata pelajaran apa yang dilombakan atau menjadi lomba pada Olimpiade kali ini ada 3, yaitu yang pertama matematika, kedua ilmu pengetahuan alam atau IPA, kemudian yang ketiga ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi ini bidang ataupun mata pelajaran yang dijadikan Olimpiade pada OSN tahun 2022. Ya, untuk ketentuan umum OSN SMP terdiri dari babak penyisian dan babak final. Kemudian persyaratan terdiri dari 8 persyaratan peserta OSN tahun 2022 ini. Kemudian untuk registrasi, lah ini yang perlu diperhatikan, biasanya ini dibantu oleh pihak sekolah ataupun operator sekolah untuk mendaftarkan kaitannya dengan peserta Olimpiade ini. Ya, jadi nanti akan muncul laman portal OSN ini ya. Jadi ya, sementara belum muncul. Biasanya di sini ada username kemudian password. Ya, jadi ini kurang lebih nanti akan ada sosialisasi kaitannya dengan pendaftaran lebih lanjut untuk pelaksanaan dan login akun di website ini smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Ya, jadi nanti yang mendaftarkan biasanya adalah operator sekolah. Ya, jadi ini kurang lebih alurnya ya. Pelaksanaan dilakukan melalui sistem aplikasi yang ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Ya, pendaftaran dilakukan oleh sekolah ya kan. Nanti akan dibantu oleh pihak operator sekolah. Kemudian bagi sekolah yang tidak terdaftar dalam Dapodik diwajibkan mengunggah surat pernyataan integritas. Ya, kemudian yang keempat, setelah pendaftaran berhasil, sekolah mendapatkan password dari website registrasi untuk sign in ataupun login peserta. Ya, jadi sambil menunggu perkembangan informasi kaitannya dengan username, password ataupun
prosedur pendaftaran di website pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk waktu pelaksanaan, ya, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, kira-kira kapan pelaksanaannya. Ya, ini kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan OSN tahun 2022 jenjang SMP. Untuk bulan April ini terdiri dari 2 kegiatan, ya, yaitu yang pertama sosialisasi pedoman pelaksanaan OSN SMP, kemudian ada virtual meeting dan penjelasan teknis Puspresnas dengan daerah. Ini dilaksanakan pada bulan April ini. Kemudian untuk pendaftaran, ya, pendaftaran dimulai pada tanggal 20 April sampai 20 Mei 2022. Diperhatikan untuk pendaftaran berarti ini sebentar lagi, ya, akan dilaksanakan pendaftaran peserta. Kemudian untuk uji coba aplikasi dan simulasi OSN dilaksanakan pada bulan Mei. Begitu pula untuk seleksi babak penyisihan dari OSN 3 Mapel tersebut, yaitu dilaksanakan pada bulan Mei. Untuk virtual meeting dan penjelasan pelaksanaan babak final dilaksanakan bulan Juni. Setelah peserta dinyatakan lolos dari babak penyisihan, maka dilaksanakan virtual meeting dan penjelasan kaitannya dengan pelaksanaan babak final tersebut yang dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk yang terakhir, ini klimaks dari kegiatan OSN yaitu final OSN nasional yang dilaksanakan pada bulan Juli. Ya, di sini diberi tanda bintang. Jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media, baik Instagram, Twitter maupun Facebook Pusat Prestasi Nasional. Jadi ini kurang lebih gambaran pelaksanaan kegiatan OSN SMP. Ya, mungkin dari uji coba poin nomor 4 sampai poin nomor 7 ini belum jelas tanggalnya, tapi paling tidak sudah ada gambaran bulan dilaksanakannya. Jadi sambil dipantau di website sosial media maupun di website pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Ya, kemudian untuk pelaksanaan OSN, peserta hanya dilaksanakan mengikuti 1 cabang lomba. Setiap sekolah hanya diwakili oleh 1 peserta per cabang lomba. Jumlah maksimal per satuan pendidikan berjumlah 3 peserta. Ya. Untuk yang lainnya nanti bisa dibaca dan dipelajari berkaitan dengan panduan OSN SMP tahun 2022, ya. Yang terpenting mulai dari sekarang untuk dipersiapkan kaitannya dengan kisi-kisi belajar, kemudian materi-materi apa saja yang akan dilombakan kaitannya dengan OSN tahun 2022 pada jenjang SMP tersebut. Ya. Yang selanjutnya kaitannya dengan portal OSN. Ini portal OSN ternyata masih belum muncul untuk login ataupun kolom username dan password. Tetap dipantau untuk laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Sekian informasi awal berkaitan dengan kegiatan OSN pada jenjang SMP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.